di sebuah desa yang terletak di antara dua punggung bukit dan dijaga oleh pohon-pohon tua yang akar-akarnya merayap seperti tangan mayat dari dalam tanah, hidup seorang pemuda bernama Adi, anak kedua dari Mbah Warto, juru kunci hutan larung yang telah menjaga warisan leluhur selama lebih dari 5 dekade. Hutan larung bukan sekadar hutan, ia adalah batas, garis pemisah antara dunia yang terlihat dan dunia yang tak ingin dilihat. Dan setiap tahun, pada malam Jumat Kliwon bulan Suro, seluruh warga desa berkumpul di tanah lapang yang menghadap ke arah timur hutan itu untuk melakukan ritual sajen yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka. Sajen yang terdiri dari kepala ayam hitam, darah segar dari kambing yang baru disembelih, bunga 7 rupa, dan 1 butir telur ayam kampung yang diletakkan dalam wadah tanah liat, bersama dupa dan selembar kain putih yang telah ditulisi aksara Jawa kuno. Semua itu bukan tanpa alasan, sebab konon ada perjanjian tua antara leluhur desa dan sesuatu yang mendiami hutan larung, sesuatu yang tidak punya bentuk tetap, tapi bisa menyamar jadi apapun. Bisa jadi kabut yang menggantung rendah, bisa jadi suara bayi menangis di tengah malam, atau bisa juga jadi perempuan tua yang menunggu di pinggir jalan dan menghilang begitu didekati. Perjanjian itu sederhana, manusia memberi sesajen setiap tahun, dan mereka diberi ketenangan, ladang subur, hujan cukup, serta anak-anak yang tidak hilang begitu saja di malam hari. Tapi perjanjian itu juga kejam jika dilanggar. Dan sayangnya, Adi yang tumbuh besar di era modern dan sempat sekolah ke kota, memandang semua itu sebagai mitos dan warisan ketakutan. Ia menganggap desa terlalu lama hidup dalam bayang-bayang dongeng. Dan saat ayahnya meninggal dunia di usia 84 tahun karena sakit tua, ia mewarisi tanggung jawab yang tidak pernah ia inginkan. Para tetua mendesaknya untuk meneruskan tugas. Tapi Adi menolak halus, dengan wajah datar dan nada logis. Ia bilang sudah saatnya desa membebaskan diri dari ikatan tak kasat mata. Karena di kota orang hidup tanpa perlu memberi sajen ke hutan, dan hidup mereka baik-baik saja. Para tetua tak berkata banyak, hanya menunduk, dan malam itu mereka tidak melakukan ritual tahunan seperti biasa. Hanya angin yang berhembus dan kabut yang turun lebih cepat dari biasanya. Adi merasa puas telah menghentikan kebodohan yang diwariskan turun-temurun. Tapi malam itu juga, hujan turun tanpa suara, dan suara gamelan yang biasanya hanya muncul dalam cerita orang tua terdengar samar dari arah timur. Suara yang seolah berasal dari bawah tanah, dari balik akar-akar yang membusuk, dari tempat di mana cahaya tidak pernah masuk. Ibu Adi mulai mengigau 3 hari setelah ritual dilewatkan. Tubuhnya menggigil seperti terkena demam tinggi, tapi suhu tubuhnya normal. Dokter puskesmas tak menemukan kelainan apapun. Dan setiap malam, ibunya mengucapkan nama-nama yang tak dikenal sambil menatap ke sudut gelap ruangan dengan mata lebar dan pupil yang hampir seluruhnya hitam. Adik perempuan Adi, Lila, yang baru berusia 9 tahun, menghilang di malam kelima. Saat listrik padam dan desa gelap gulita seperti mulut sumur tua. Pintu belakang rumah terbuka sedikit, dan hanya ada jejak kaki kecil di tanah yang basah. Jejak itu mengarah ke hutan larung, bukan ke ladang atau jalan utama. Dan jejaknya bukan seperti kaki anak kecil biasa, jari-jarinya panjang dan dalam, seolah diinjakkan dengan tekanan yang aneh. Para warga mulai gelisah. Mereka datang satu persatu ke rumah Adi dengan tatapan kosong, seakan ingin berkata tapi tak bisa. Hanya satu orang yang berani bicara malam itu, Mbah Gondo, tetua tertua di desa. Ia datang sambil membawa buntelan kain kafan bekas dan tongkat dari kayu trembesi yang berwarna hitam legam. Ia hanya berkata, "Kamu pikir kamu bisa membatalkan perjanjian hanya karena kamu tak percaya? Padahal perjanjian itu tidak peduli siapa yang percaya dan siapa yang tidak. Mereka datang bukan karena kamu memanggil, tapi karena kamu menolak memberi, dan mereka lapar. Mereka menunggumu sejak malam itu, dan kini mereka tidak butuh sajen lagi, mereka butuh darah." Adi menolak mendengarkan, tetap keras kepala.
tetap mencoba mencari logika. Hingga malam ketujuh datang, malam paling gelap dalam sejarah desa itu. Karena bukan hanya lampu padam, tapi juga bulan tak muncul, langit hitam legam, seperti dicat arang, dan kabut turun setebal selimut, menutupi seluruh pekarangan rumah. Suara gamelan semakin dekat, dan Ibu Adi berhenti bernapas pukul 3 dini hari dengan wajah terangkat ke atas, mata terbuka lebar, dan mulutnya seperti terdiam di tengah jeritan panjang. Saat Adi hendak menyentuh tubuh ibunya, ia melihat sesuatu di balik jendela. Sosok tinggi menjulang, tubuhnya kurus kering, kulitnya menghitam seperti arang, dan kepalanya tertutup kain putih yang meneteskan darah. Di tangannya tergantung lonceng kecil yang berbunyi tiap kali ia bergerak, dan setiap bunyi lonceng itu terdengar, rumah Adi berguncang perlahan. Seperti ada yang mencoba naik dari bawah tanah, Adi lari keluar, membawa pusaka ayahnya. Sebilah keris tua yang dulu selalu diselipkan di balik baju saat melakukan ritual. Ia menuju hutan larung dalam kabut pekat, berjalan tanpa alas kaki. Membawa sajen lengkap yang baru ia siapkan malam itu dengan gemetar. Berharap bisa memperbaiki segalanya. Berharap bahwa mereka hanya butuh permintaan maaf dan persembahan sederhana. Tapi ia lupa satu hal penting yang dikatakan Mbah Gondo, bahwa ketika perjanjian dilanggar, yang datang bukan hanya mereka yang menunggu sajen, tapi mereka yang haus akan jiwa. Dan jiwa yang paling dicari adalah milik pewaris, darah dari garis keturunan juru kunci. Dan Adi adalah yang terakhir, ketika ia sampai di altar tua yang terletak di tengah hutan. Yang tinggal hanyalah lubang besar seperti bekas liang kubur yang tak pernah ditutup. Dan dari dalam lubang itu, terdengar suara adiknya memanggil, lirih dan panjang. Seperti menggoda, seperti merayu, seperti suara yang datang dari dalam mimpi buruk. Adi menunduk, mencoba melihat lebih dekat, dan saat itu juga, sesuatu menariknya dari belakang. Bukan tangan, bukan cakar, tapi sesuatu yang seperti jaring lembek. Dan sebelum ia bisa berteriak, kabut menelannya, dan suara gamelan berhenti. Sejak malam itu, tak ada yang melihat Adi lagi, hanya keris ayahnya yang ditemukan di atas batu altar, basah oleh darah segar, dan hingga kini, setiap malam Jumat Kliwon bulan Suro, meski desa sudah ditinggalkan banyak warganya dan mulai ditinggalkan generasi muda, selalu ada suara gamelan yang mengalun dari arah hutan larung, dan bau darah segar yang menyebar ke seluruh penjuru desa, seakan mengingatkan bahwa sekali perjanjian dibuat dengan mereka yang tak terlihat, tak akan pernah bisa dibatalkan tanpa membayar harga yang setimpal. Dan kisah Adi kini bukan hanya legenda, tapi peringatan bagi siapapun yang berpikir bahwa apa yang tak terlihat bisa dianggap tidak ada.